Lu yang nyuruh supaya gak jadi nikah sama adik gue. Di markas besarnya, Amsar mengumpulkan seluruh anak buahnya dan menyuruh mereka semua untuk mencari keberadaannya Reta. Ia kemudian mengirimkan foto Reta ke semua anggotanya dan meminta mereka semua untuk menyebar menyeluruh ke segala tempat di Jakarta. Dan foto itu tersebar dengan sangat begitulah cepat. Bahkan salah satu anggota gigi satu wilayah dengan lokasi dekat kontrakannya Reta. Ia pun juga mendapatkan foto itu, lantas memberitahukan di mana kontrakan yang ditempati oleh Reta. Melihat hal itu, Jamroni pun berusaha menyelamatkannya. Namun pada akhirnya, Reta dan Jamroni pun harus kena sekapan bius sehingga mereka itu pingsan. Terlihat di sana, Jamroni yang dibuat tertidur serta digantung secara terbalik. Di keesokan harinya setelah Jamroni terbangun, ia berusaha untuk menyelamatkan diri karena orang yang menjaganya itu sedanglah tidur. Lalu ia pun segera mencari keberadaannya Reta dan segera ingin menyelamatkannya yang pada saat itu ia sedang dekat di sebuah gudang. Hingga kemudian mereka berdua berhasil kabur dari markasnya Amsar. Dan bersamaan dengan itu, Amsar pun juga datang ke sana. Namun ternyata Jamroni dan Reta yang sudah melarikan diri. Dengan begitu, dia pun langsung memarahi salah seorang anak buahnya itu yang tidak becus menjaga mereka berdua. Aku orang paling goblok di dunia. Kau sekenceng ngomongnya. Pancing! Lu masih takut sama dia? Di tempat lain terlihat Jamroni dan Reta yang sudah berlari sampai tepat di sebuah terowongan kereta api. Yang mana ternyata di dalam terowongan kereta itu ia bertemu dengan Sueb. Dan disitulah mereka berdua pun kembali melanjutkan adu pukul yang tertahan sebelumnya. Di dalam pertarungan kali ini, terlihat mereka berdua yang sama-sama kuat dan Sueb yang masih menggunakan gaya berantem cengcorangnya tersebut. Akan tetapi pada akhirnya, Jamroni berhasil menumbangkan Sueb. Siapapun yang kamu telepon, justru tidak bisa menjawab. Berita kekalahan Sueb sampai ke telinganya Amsar, yang mana sebelumnya rupanya Sueb telah bekerja atas suruhan dari Amsar. Mengetahui hal itu, ia berencana untuk menyewa orang yang lebih kuat lagi, yang menyuruh tangan kanannya yakni Desi, untuk menemui salah seorang yang bernama Jangkung, karena ia menganggap bahwa Jangkung pasti bisa mengalahkan Jamroni. Sementara Jamroni yang terlihat agak sedikit terluka setelah berhadapan dengan Sueb sebelumnya. Disitulah Reta meminta maaf kepadanya, yang oleh karenanya Jamroni tak sengaja masuk ke dalam permasalahannya. Reta pun sempat mengatakan kalau dia tidak sengaja membaca surat cinta yang selama ini dipegang oleh Jamroni. Ia merasa ingin sekali merasa dicintai seperti itu juga. Akan tetapi Jamroni berkata kalau tujuan dia datang ke sini memang untuk mencarinya, karena dia teman kecilnya dan ingin mencari info tentang siapakah dirinya dan juga siapakah orang tuanya. Siapa tahu dia sudah menikah. Lebih baik kamu pulang ya. Sesampainya di sana, Desi justru bertemu dengan pacarnya Jangkung. Hal itu membuat sang pacar marah karena Desi dulunya adalah mantan pacar Jangkung juga. Yang disitulah membuat mereka malah adu pukul satu sama lainnya. Tapi tidak lama kemudian, Bang Jangkung pun datang dan berhasil memisahkan mereka berdua. Setelah mengatakan apa tujuannya datang ke sini, Bang Jangkung pun setuju atas perintah dari Amsar untuk mencari dan menghabisi Jamroni. Ketika sedang makan, Jamroni meminta pada Reta untuk pulang saja agar masalahnya itu cepat selesai dan mereka tidak dikejar-kejar lagi. Di sini, Reta menyetujuinya, tetapi dengan satu syarat, yaitu Jamroni harus ikut pulang ke rumahnya. Namun sebelum pulang, ia mengajak Jamroni untuk ke salon dulu agar ia terlihat sedikit lebih keren dan cukup terpandang. Singkat cerita sesampainya di rumah, ia mengenalkan Jamroni kepada ayah dan juga ibunya sebagai pacar dan calon suaminya. Mendengar hal itu, Jamroni terlihat kebingungan, tapi pada akhirnya ia harus menerima hal itu. Kemudian Pak Tomo menginterogasi Jamroni sebagai calon mantunya itu. Lalu ia menodongkan pisau dan menanyakan siapakah sebenarnya dia dan siapakah orang tuanya. Lalu, Jamroni menceritakan alasan mengapa ia datang ke Jakarta, yaitu untuk mencari di mana keberadaan orang tua kandungnya karena di kampung ia diasuh oleh orang tua angkatnya. Mendengar hal itu, Pak Tomo pun melepaskan Jamroni dan meminta maaf kepadanya. Dan disitulah Pak Tomo merasa kalau Jamroni adalah orang yang baik. Dengan begitu, ia pun percaya dan kemudian membicarakan acara pernikahan mereka yang dimana kita tahu sebelumnya jika Reta tidak pernah membicarakan hal ini kepada Jamroni. Karena saya tahu percaya pada orang lain itu adalah sebuah kelemahan. Tapi begitu melihat kamu, lalu saya bicara.
Berita tentang pernikahan Jamroni dan Reta sampai kepada Amsar dan ia merasa bahwa Pak Tomo telah mengingkari janji kepadanya. Lalu ia mengumpulkan semua anggotanya untuk menyerang mereka di saat hari pernikahan itu diselenggarakan. Di malam hari terlihat Jamroni dan Reta yang sedang mengobrol dan di sini Reta mengungkapkan perasaan cintanya kepada Jamroni. Namun berbeda dengan Jamroni yang nampak kebingungan karena harus memilih antara Reta dan juga Sari. Yang di sini kita tahunya ia datang ke Jakarta untuk mencari Sari. Dan tibalah di hari pernikahannya Reta dan juga Jamroni. Di hari itulah Jamroni justru mencoba kabur dari sana. Dan tidak lama kemudian Amsar dan semua anggotanya pun datang ke tempatnya Hastomo. Dan mereka akan menyerang bahkan menghancurkan pernikahannya Jamroni. Kamu masuk dan cari anak itu. Namun ternyata di sini Amsar dan Hastomo memilih untuk mereka berduel saja yang disaksikan langsung oleh anak buahnya masing-masing. Bersamaan dengan itu, Jamroni sudah berhasil keluar dari rumahnya Reta yang harus berhadapan dengan Jangkung yang sudah menunggunya. Sedangkan di tempat lain, Reta dan Hana harus bertarung melawan Desi. Pertarungan Jamroni dan Jangkung cukuplah sengit hingga akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Jamroni. Sedangkan Reta dan Hana terlihat masih bertarung dengan Desi yang cukuplah kuat dan sulit sekali untuk dikalahkan. Hingga pada akhirnya mereka berdua juga pun dapat mengalahkannya. Kemudian kita diperlihatkan dengan Jamroni yang sudah berada di depan gerbang. Melihat hal itu, semua anak buahnya Amsar pun mengelilingi Jamroni. Namun tiba-tiba ibunya Reta menembakkan senjata ke atas sambil berteriak, yang membuat pertarungan mereka semua pun sempat berhenti. Dan bisa kita ketahui dari teriakan ibunya Reta itu terdengar kepada Jamroni. Yang hal itu membuat dirinya sangat yakin bahwa ibunya Reta adalah ibu kandungnya juga. Lalu kita diperlihatkan pada scene flashback ketika ibunya Reta yang pada saat itu sedang melahirkan Jamroni. Namun ketika itu entah mengapa Jamroni diculik oleh suster yang sedang menyamar. Dan disitulah Jamroni terpisah dari ibunya. Dan pada akhirnya Hastomo dan Amsar juga memilih untuk diskusi agar mereka menyelesaikan masalahnya itu. Namun sebelum Amsar pergi, ia mengatakan akan balas dendam suatu hari nanti kepada Hastomo. Di malam harinya, Reta memberikan sebuah surat dari Sari kepada Jamroni. Di sini, Reta sudah mengikhlaskan Jamroni karena sebenarnya ia adalah adik kandung dari Jamroni. Tidak lama kemudian Sari datang dan menghampirinya. Dan disinilah mereka akhirnya bisa ketemu lagi setelah Hastomo menemukan keberadaannya Sari. Setelah itu, Jamroni dipanggil untuk menghadap ayahnya. Disitulah sang ayah menurunkan tahta kekuasaannya kepada Jamroni. Yang oleh karenanya sekarang ia sangatlah yakin bahwa Jamroni bisa meneruskan apa yang sudah dijalankan olehnya selama ini. Dan disinilah awal nama Jamroni mulai dikenal di kota Jakarta sebagai pemimpin geng keadilan. Sebelum film berakhir, kita diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang berjas hitam membantai habis semua anggotanya Amsar. Yang mana sebelum ia pergi, ia sempat menanyakan pada salah satu anak buahnya Amsar untuk memberitahukan siapakah orang paling terkuat di kota Jakarta. Lalu anak buahnya Amsar itu pun mengatakan bahwa Jamroni lah orangnya.